Hello and welcome to my video. My name is Riga. I live in Indonesia. This video is for a project about the COVID-19 outbreak. The reason I'm making this video is to spread awareness as well as replacing my national exam score since it has been erased because of this outbreak. This video will talk about tips and tricks how to protect yourself, the history of the virus, how the governments are handling it, and much more. The Wuhan coronavirus has been affecting our lives throughout 2020, and it is important amidst this outbreak that you get the right information and not hoaxes. So let's jump into the video. Pada tanggal 31 Desember 2019, dilaporkan ada kasus-kasus pneumonia di Wuhan, Tiongkok. Awalnya hanya dikira kasus pneumonia biasa, tapi akhirnya menarik perhatian pemerintah Tiongkok. Tiongkok pun mengirim para ahli kesehatan dari Beijing ke Wuhan. Dan pada akhirnya Komisi Kesehatan Wuhan mencatat ada 27 kasus pneumonia dan mengimbau para warga di Wuhan untuk memakai masker. Saat ini pun negara-negara yang dekat Cina seperti Hong Kong, Taiwan, Macau langsung melakukan screening di bandara-bandara mereka untuk orang-orang yang datang dari Wuhan. Pada 4 Januari WHO merilis tweet ini mengenai kasus pneumonia yang ada di Wuhan. Keesokan harinya mereka merilis artikel yang isinya berita-berita yang ada di Wuhan mengenai virusnya. Pada tanggal 13 Januari, Thailand menjadi negara pertama di luar Tiongkok yang terkena kasus ini. Karena kan ada warga Tiongkok yang berumur 61 tahun yang pergi ke Bangkok pada tanggal 8 Januari. Bahkan kasus di Thailand sempat naik 100 per hari karena adanya pertandingan Muay Thai. Pada tanggal 21 Januari, kasus-kasus sudah mencapai 291 orang di berbagai kota di Tiongkok, seperti di Shanghai dan di Beijing. Saat sudah mencapai 300 kasus, pemerintah Tiongkok mengimbau media-media untuk tidak menutupi kasus ini. Pada tanggal 25 Januari, situasi pun makin buruk seperti negara-negara yang jauh dari Tiongkok mulai mendapati kasus-kasus pertamanya, seperti Australia, Malaysia, Jepang, Kanada, dan banyak lagi. Pada tanggal 16 sampai 24 Februari dilaksanakan misi WHO China yang diikuti ahli kesehatan dari Kanada, Jepang, Jerman, Singapura, Amerika Serikat, Nigeria, Korea Selatan, Rusia, dan banyak lagi. Misi mereka mengunjungi Beijing dan Wuhan untuk meneliti virus ini bareng dengan ahli kesehatan di Tiongkok. Pada 2 Maret dikonfirmasi ada kasus di Indonesia dikarenakan ada WNI bertemu dengan orang Jepang yang sudah terinfeksi. 9 April semua provinsi di Indonesia sudah terinfeksi setelah Gorontalo konfirmasi kasus pertamanya. Pada tanggal 16 April 2020 Indonesia memiliki 496 kematian terbesar di seluruh Asia Tenggara. Ini dikarenakan orang yang meninggal memiliki penyakit berat lainnya atau bisa juga tidak terdeteksi pada saat awal terkena sehingga masuk RS dalam keadaan sudah parah. Pada tanggal 13 Maret, WHO merilis COVID-19 Solidarity Response Fund. Tujuannya untuk menerima dana dari individu, koperasi maupun lembaga. Jika kalian ingin memberi dana, silahkan menuju website ini. Nah, sekarang kasus lain yang serupa dengan COVID-19. Wabah seperti COVID-19 bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Bahkan banyak peristiwa seperti ini sepanjang sejarah.
Gejala SARS biasanya muncul setelah 2-10 hari. Beberapa gejalanya adalah demam, diare, batuk, sakit kepala, menggigil, dan banyak lagi. Namun gejalanya bervariasi pada setiap orang. Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok menurun sebesar 9%, tetapi meningkat kembali menjadi 10% saat kepanikan meredak. Sedangkan ekonomi di Indonesia menurun sebesar 0,1% sampai 0,3%. Sektor pariwisata, impor, dan ekspor tentu yang paling terpengaruh. Yang kedua adalah wabah MERS pada tahun 2012. MERS pertama kali dilaporkan di Arab Saudi. Sekarang MERS sudah menyebar ke 27 negara di Eropa, Afrika, Amerika Utara, dan Asia. Tercatat ada 2.494 kasus MERS di seluruh dunia dengan 858 kematian. Gejala MERS muncul setelah 1-2 minggu terinfeksi. Gejala-gejalanya adalah batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sampai batuk berdarah. Namun, dampak sosial dan ekonomi MERS mirip dengan wabah coronavirus lainnya. Dan sekian untuk wabah yang serupa dengan COVID-19. Semoga kita dapat belajar dari sejarah agar kita dapat menangani sebuah wabah. Nah, sekarang kita lihat data-data mengenai COVID-19 agar kita dapat mengerti isinya. Beberapa data ini diambil dari situs yang namanya Worldometer. Ini kita dapat melihat situasi COVID-19 di seluruh dunia dengan sebuah tabel. Pada grafik ini menunjukkan jumlah kasus per hari di seluruh dunia. Kasus pertama di grafik ini ada tanggal 22 Januari dengan 22 kasus. Nah, pada 14 Maret terjadi peningkatan kasus yang tajam. Data pada grafik ini termasuk pasien yang sudah meninggal dan pasien yang masih sembuh. Dari data mentah yang ada di Worldometer, saya mengambil 10 negara dengan jumlah kasus terbesar, terlihat pada tabel Excel. Pada diagram pie tersebut, terlihat bahwa pada tanggal 22 April jumlah kasus terbesar adalah Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Prancis. Dan saat ini, Cina berada di urutan ke-9. Jika membandingkan jumlah kematian dan jumlah kasus akan dapat angka CFR atau angka rasio kematian, yaitu angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu, periode waktu tertentu dibagi jumlah kasus dari penyakit tersebut. Dari tabel terlihat bahwa CFR bervariasi dari 0,9% yaitu Rusia sampai 14,2% di Jerman. Sekarang beralih ke kasus di Indonesia dari situs kawal COVID-19. Tanggal 22 April jumlah kasus terkonfirmasi sejumlah 7.418, kemudian 635 kematian. Dengan rasio kematian 8,6%. Jumlah pemeriksaan 47.000. Dan sehabis itu saya membuat diagram batang berdasarkan kelompok umur. Maka dapat terlihat bahwa kelompok umur 50-59 adalah kelompok umur terbesar pada kasus COVID di Indonesia. Jika kita membandingkan dengan negara Asia Tenggara, maka Indonesia berada di urutan ketiga setelah Filipina dan Malaysia. Tetapi rasio kematian Indonesia paling tinggi, yaitu 8,6%. Nah, sekarang cara kerja virus COVID-19. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan oleh orang yang sudah terkena virus. Jika droplet ini terhirup atau terkena di mata, mulut, atau hidung, maka orang itu akan terkena virus. Droplet ini dapat menempel di benda mati, namun tidak terlalu lama karena partikelnya cukup besar. Tetapi masyarakat tetap diwajibkan untuk menggunakan masker atau kain yang menutupi hidung dan mulut untuk mencegah penyebaran droplet. Dan karena ini juga kenapa diimbau untuk berjarak 2 meter dari orang agar tidak menghirup udara yang terkontaminasi dan menjauhi pakaiannya. Gejala virus ini dimulai dari gejala ringan seperti batuk, nyeri tenggorokan, suhu tinggi, sampai kondisi berat seperti pneumonia. Pneumonia ini diakibatkan paru-paru terisi oleh air sisa sel darah putih yang berusaha melawan virus, dan akhirnya pasien merasa sesak napas. Saat virus memasuki tubuh, dia langsung menempel ke dinding paru-paru, dan dari sana dia langsung berkembang biak dalam paru-paru. Pasien akan merasakan demam setelah 2-14 hari terinfeksi. Dan pada saat proses tersebut, virusnya akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh dan menyuruh sel darah putih untuk segera melawannya dengan membuat antibodi. Tetapi jika sel darah putih tidak kuat melawan virus, maka akan mengeluarkan cairan ke paru-paru dan mengakibatkan pneumonia. Hal ini lebih beresiko terhadap yang sudah lansia atau sudah memiliki penyakit parah sebelumnya seperti diabetes, hipertensi, asma, kanker, dan lain-lain.
Infeksi virus corona belum ada obat penyembuhnya, tetapi ada beberapa cara untuk meredakan gejala dan penyebarannya, yaitu menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit, memberi obat atau penanganan suportif, memberi obat vitamin atau makanan, isolasi diri dan istirahat, mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun setelah makan atau pergi keluar, berjarak 2 meter dengan orang lain, dan memakai masker jika ingin keluar. Saat ini vaksin untuk COVID-19 belum ditemukan, tetapi menurut data dari WHO memiliki 70 kandidat vaksin yang sedang dibuat. 3 dari vaksin itu sudah dalam uji klinis. Tetapi sayangnya membuat vaksin itu adalah suatu proses yang lama dan mengeluarkan jutaan dolar untuk diproduksi untuk semua orang di bumi. Tetapi menurut Sarah Gilbert, profesor di Universitas Oxford, mengatakan bahwa vaksinnya tersedia sekitar bulan September. Tetapi itu pun dianggap terlalu optimis oleh para ahli lainnya. Berhubungan dengan vaksin, WHO juga melakukan program Solidarity Trial. Program ini mereka membandingkan 4 perawatan yang belum diuji untuk orang yang dirawat di rumah sakit dengan penyakit COVID-19 yang sudah parah. Apakah COVID-19 berdampak kepada kehidupan sehari-hari sebagai karyawan dan apa dampaknya? Dampak dari bekerja dari rumah ini, pertama Mama harus menyesuaikan diri dengan situasi dan lokasi bekerja di rumah. Biasanya lebih fokus bekerja di kantor, tetapi karena ini bekerja di rumah harus menyiapkan lokasi yang menyenangkan untuk bekerja. Kemudian juga harus menjaga mood supaya tetap fokus dalam bekerja. Kemudian selain itu biasanya kan rapat dikerjakan melalui tatap muka langsung yang lebih mudah koordinasinya. Karena bekerja dari rumah maka rapat dikerjakan melalui Zoom atau GoToMeeting sehingga harus lebih fokus atau lebih ada upaya untuk melakukan koordinasi antar anggota tim di kantor. Dan juga karena pekerjaan Mama ini berkaitan dengan penelitian di rumah sakit, maka Mama juga harus fleksibel dan mengerti mengapa ada delay pengerjaan penelitian di rumah sakit. Karena sekarang kan rumah sakit lebih berfokus pada penanganan pada pasien COVID. Jadi Mama dan tim Mama di kantor juga harus mencari cara bagaimana supaya penelitian di rumah sakit tetap berjalan, tetapi tanpa membebani mereka lebih banyak karena fokus mereka adalah menangani pasien COVID-19. Apa dampak COVID-19 sebagai ibu dan apa contohnya? Sebagai ibu, Mama juga merasakan dampak dari COVID ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, biasanya kan Mama belanja seminggu sekali pergi ke pasar atau ke toko supermarket. Nah, karena ada COVID ini, Mama harus menyiasati supaya belanja menyetok barang secukupnya yang cukup untuk 2 minggu. Misalnya juga mengurangi pergi keluar. Misalkan perlu berbelanja sebisa mungkin dilakukan secara online melalui aplikasi atau dengan menyuruh orang belanja keluar, atau misalkan perlu sekali keluar harus dibatasi keluarnya dan ke toko yang terdekat. Kemudian selain itu kalau keluar rumah biasanya kita keluar rumah saja. Nah sekarang kalau keluar rumah harus pakai masker, begitu sampai rumah harus membersihkan tangan dan tubuh. Kemudian juga semua barang belanjaan dibersihkan dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Itu dampak yang terasa sekali dalam peran Mama sebagai ibu. Kemudian selain itu juga Mama jadi karena anak belajar di rumah, maka Mama harus memantau juga kegiatan anak selama belajar di rumah dan memberikan bantuan jika diperlukan ada tugas-tugas dari sekolah yang harus dikerjakan. Bagaimana kondisi mental Mama selama di rumah? Di rumah sebenarnya pas awal-awal memang terasa panik. Mama tiap hari mencari berita dan juga memantau kenaikan kasus di internet. Dan juga Mama memikirkan Mas Dino di Rusia bagaimana keadaannya. Itu yang membuat mental pada awalnya sedikit menurun. Tapi kemudian Mama sadar tidak bisa begitu terus karena kondisi mental yang memburuk juga akan menurunkan imunitas tubuh dan kesehatan tubuh. Sehingga akhirnya Mama pikir Mama hanya bisa pasrah berdoa, kemudian berusaha mulai dari pribadi dan keluarga dulu bagaimana menghadapi
wabah ini. Kemudian mama tidak terlalu memperhatikan lagi kenaikan jumlah kasusnya seperti apa, cukup tahu saja. Yang penting tadi menjaga kesehatan baik fisik maupun mental mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Bagaimana mama cara mengatasi kebosanan di rumah? Bagaimana mama mengatasi kebosanan di rumah? Sebenarnya pada awal-awal bekerja dari rumah, mama tidak terlalu merasa bosan karena ada pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor juga. Tapi minggu-minggu ini mulai terasa bosan, diatasinya dengan melakukan hal-hal yang mama sebelumnya jarang lakukan, misalnya seperti mencoba yoga supaya stresnya juga berkurang. Kemudian mama juga masak yang sebelumnya jarang sekali dilakukan. Nah, selain itu mama juga nonton film di Netflix, atau kalau misalnya ingin bertemu teman bisa melakukan video call dengan WA call atau Zoom. Kita bisa ngobrol melalui internet. Dan yang ingin mama lakukan juga adalah misalnya mama ingin mencoba microgreens, berkebun, dan juga ingin belajar membuat font di internet. Semoga hal-hal tersebut bisa mengurangi kebosanan mama di rumah. Apa yang mama ingin lakukan setelah pandemi ini selesai? Melakukan setelah pandemi ini berakhir ya, pertama mama harus bersyukur dulu bahwa semua sudah berlalu, semoga cepat ini berlalu. Kemudian semoga juga keadaan kembali normal, orang-orang keadaan membaik, orang-orang bisa melakukan aktivitasnya seperti semula. Kemudian mama setelah ini lebih ingin setelah pandemi ini jadi menghargai hal-hal kecil yang tadinya biasa aja, harus lebih santai dalam menghadapi hidup. Dan ketiga mungkin yang ini adalah mama ingin traveling, misalnya setahun sekali ke tempat yang belum pernah mama dan keluarga kunjungi. Biasanya traveling ini mama tunda-tunda terus selama ini karena pikir masih ada kerjaan, masih ada kesibukan lain. Tapi setelah pandemi ini mama jadi berpikir bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, misalnya berkunjung atau melakukan sesuatu yang memang kita ingin lakukan tapi tertunda-tunda oleh kesibukan lain. Terima kasih mama untuk waktunya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang aku akan mewawancarai kakakku yang ada di Chelyabinsk, Rusia. Pertanyaan pertama adalah bagaimana keadaan Rusia saat COVID? Apakah ada karantina ketat? Ya, kalau keadaan Rusia saat ini kurang lebih sama sih kayak di Indonesia. Kalau di kota yang saya tinggalin ya, Chelyabinsk, nggak terlalu ketat. Tapi dengar-dengar katanya di Moskow karantinanya lebih ketat. Dan kedua, apa dampak COVID sebagai mahasiswa dan bagaimana kuliahnya? Dampak sebagai mahasiswa sih ya banyak yang pulang sih, banyak yang pulang kampung karena kan kuliah online kan, jadi bisa dilakuin di rumah. Jadi bukan sebagian besar, semua mahasiswa Rusia sih pulang kampung. Tapi kalau yang kayak mahasiswa asing pada tetap di asrama semua. Bagaimana cara Mas Dino mengatasi kebosanan? Mengatasi kebosanan sih dengan nonton film, baca buku, baca novel, olahraga, zooman sama temen di Indonesia. Gitu-gitu aja sih. Bagaimana kondisi mental selama SFH? Ya, mental sejauh ini nggak parah sih, masih bisa masih bisa bertahan lah. Tapi nggak tahu bisa berapa lama, ini udah sebulan, udah mulai bosen banget. Apa yang ingin Mas Dino lakukan saat pandemi ini selesai? Kalau pandemi udah selesai sih, saya pribadi pengen pulang sih, pulang ke Indonesia, pengen ngeband, terus ngeluarin album. Udah lama, udah nggak kelar-kelar albumnya. Halo teman-teman, aku di sini pengen nge-share tips untuk menjaga kesehatan dalam masa karantina. Yang pertama pasti harus jaga kebersihan dengan mandi, at least pagi dan sore. Terus kedua, jaga pola makan. Habis itu jangan lupa banyak minum. Ketiga,
tidur yang cukup. Keempat itu berolahraga dan jangan lupa berdoa. Hari ini saya akan membuat seafood platter dengan saus tartar. Saya memilih masakan ini karena bahan mudah didapat dan dibuat. Selain itu, masakan ini sehat dan lengkap. Mulai dari karbohidrat, protein, dan sayurannya. Inilah bahan-bahannya. Kemudian cara masaknya, pertama sayurannya dipotong-potong. Sayuran sudah dipotong dan siap direbus. Rebus sayuran sampai matang. Tiriskan sayuran dan langsung masukkan ke air es. Setelah dibalur tepung, goreng cumi, dori, dan udang. Sekarang mari kita membuat saus tartar. Inilah bahan-bahannya. Aduk semua bahan di mangkuk. Lalu aduk sampai halus. Seafood platter dengan kentang goreng dan saus tartar siap dimakan. Agar lebih sehat, tambahkan jus jeruk dan apel. Selamat menikmati. Sekarang pendapat tentang kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan yang tujuannya untuk mengendalikan penyebaran coronavirus di Indonesia. Contoh beberapa kebijakannya adalah dalam tes laboratorium, mereka sudah memperbanyakkan laboratorium yang dapat melakukan tes PCR usap hidung, memperbanyak rapid test dengan darah untuk mendeteksi antibodi, mencari kemungkinan tes lain seperti menggunakan Gen Expert. Aku setuju dengan kebijakan pemerintah, terutama PCR dan Gen Expert, karena kemampuan deteksinya cukup bagus untuk mendeteksi virus corona. Tetapi tes PCR memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi yang perlu didorong lagi adalah tes Gen Expert. Alat Gen Expert sudah banyak ditemukan di rumah sakit, bahkan di puskesmas, karena biasanya digunakan untuk tes TBC dan HIV. Kendalanya adalah membeli cartridge Gen Expert untuk mendeteksi corona. Dan mengenai rapid test antibody, kita perlu berhati-hati dalam menelaah hasilnya, karena yang diperiksa adalah antibody yang biasanya muncul di tubuh dalam waktu 14 hari. Sehingga jika hasilnya negatif, bukan berarti orang tersebut benar-benar negatif. Dalam penanganan orang yang sudah sakit atau positif, pemerintah sudah membuat tempat yang khusus untuk merawat pasien corona dengan menunjuk beberapa rumah sakit dan membuka tempat baru, misalnya Wisma Atlet. Kekurangan kebijakan ini adalah sedikitnya ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan, sehingga mereka kesulitan dalam menangani pasien dan juga menjadi membahayakan untuk mereka. Pada kedepannya harus diperhatikan ketersediaan APD, obat-obatan, dan juga ventilator,
Karena alat-alat itu mungkin adalah banyak impor, perlu dipertimbangkan untuk membuat di dalam negeri jika mampu, atau memotong birokrasi impor barang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Pada benda-benda kotor yang bisa digunakan untuk manusia untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmaninya. Semisal Allah menciptakan air yang khasiat melarutkan sehingga bisa digunakan cuci tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta batuk atau bersin. Sayuran dan buah-buahan memiliki khasiat dalam kandungan gizinya yang mampu meningkatkan daya tahan agar terhindar dari penularan virus corona. Ada pula angin atau udara yang memiliki khasiat menerbangkan atau membawa virus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kita harus menggunakan masker dalam beraktivitas. Allahumma inni a'udzubika min jahdil baroi iwadarokis ko iwasu il kodo iwasyamatatil a'dai. Allahumma inni a'udzubika min zawali matika wa tahawuli afiyati ka wa fujaati nak matika wa jamihi sakotik. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurro ma'as mihita sayun fil ardi wala fissa ma'awahuwasa mihul alim. Tahun 2020, tahun yang penuh kejutan. Bencana datang silih berganti dan riuh. Banjir dan kebakaran hutan. Itu mereda, datanglah penyakit virus corona, menyebar ke seluruh penjuru. Banyak orang panik dan jatuh sakit. Virus ini menyerang paru-paru. Tapi janganlah kita menyerah. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa dan berserah. Semoga wabah cepat berlalu. Ya Tuhan, beri kami kekuatan. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu seperti guru, mama, Mas Dino, Mbak Nur sehingga video ini selesai. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dalam keadaan sehat.